di bis yang namanya NU ini gitu kan. Ya tadi itu bisa jadi keneknya Bu Janda gitu kan. Bisa jadi kondekturnya Gus Yakut gitu dan supirnya Ki Haji Agil Sirot, mungkin Nah, gitulah. mungkin ya. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam di situ, PKI numplek di situ. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu topik nih guys yang masih hangat banget. Yang mana ada salah satu tokoh agama yang lumayan kontroversial nih guys, yaitu Suginur. Nah, kalau teman-teman tahu Suginur ini siapa ya? Ini salah seorang yang dulu waktu Yahya Waloni sempat mau debat dengan Pak Esra Soru, dia memberikan dukungan moral. Ya mungkin karena setipe kali ya. Kali ini Suginur ditangkap polisi guys. Kenapa? Karena dia melakukan ujaran kebencian. Dalam wawancaranya bersama dengan Refli Harun, beliau mengungkapkan bahwa Islam NU, sekali lagi ya saya katakan bahwa NU itu dekat dengan pemerintah, dia itu juga ada PKI di situ, dan juga dia itu pokoknya yang negatif lah disampaikan oleh Suginur. Nah, kita langsung aja nonton statement dari Suginur. Nah, tapi setelah rezim ini lahir, Bang, tiba-tiba 180 derajat itu berubah. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu. Keneknya ugal-ugalan, supirnya keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dong dangdutan juga. Jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal tuh seakan-akan nggak ada sekarang ini. Hanya itu aja Bang, sekulit ari itu aja. Jadi kok saya pusing dengerin apa di bis yang namanya NU ini gitu kan. Ya tadi itu bisa jadi keneknya Bu Janda gitu kan. Bisa jadi kondekturnya Gus Yakut gitu dan supirnya Ki Haji Agil Sirot, mungkin Nah, gitulah. mungkin ya. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam di situ, PKI numplek di situ, dan selama ini nggak ada setahu saya gitu. Ya, ngerokok, minum campur di situ, Bang. Pusing ya. Akhirnya saya turun dari bis itu. Saya turun lah, pusing di sini gitu. Hanya itu yang saya paham. Kemudian setelah video ini beredar dan ini menyinggung hati dari NU, maka NU melaporkan Suginur. Setelah dilaporkan nih guys, ternyata polisi tidak diam saja. Pada akhirnya Suginur ditangkap di kediamannya di Malang, lalu dibawa ke kantor polisi. Ya tentunya karena statementnya yang begitu menghina NU. Nah, sekarang pertanyaannya, ngapain saya bahas hal ini? Bener nggak? Orang bukan agama saya, orang bukan juga itu urusannya dengan kekristenan untuk saya luruskan. Kan nggak ada hubungannya nih guys. Tapi sebenarnya dari sini kita bisa belajar nih. Kalau NU juga bisa tersinggung dengan statement-statement yang menyudutkan seperti itu. Dan memang statement yang memberikan ujaran kebencian sedemikian ini sepatutnya untuk ditangkap polisi dan diadili dalam pengadilan. Ya tentunya terjerat dengan UU ITE nih guys. Mendengar kabar ini sebenarnya saya senang banget. Berarti Indonesia ini keadilannya oke, mantep punya gitu. Ternyata orang-orang yang seperti ini tidak dibiarkan. Oleh karenanya saya ingin mengaitkannya dengan kekristenan nih guys. Yaitu di dalam Kristen ini udah sering banget dihina. Agama Kristen dihina, kekristenan dihina. Lalu kalian bilang ke saya, Louis ini ngomong doang, gak ada bukti. Mana pernah kami menghina Kristen loh guys. Banyak banget videonya. Yahya Waloni, Iren Handono, Felix Xiao, Kainama, dan orang-orang yang lainnya termasuk Ustadz Abdul Somad. Banyak video yang beredar bagaimana menghina orang Kristen, agama Kristen. Bahkan kalau teman-teman lihat di YouTube saya, di video-video semuanya, hampir semua membahas Kristen bukan hal yang positif.
bahkan negatif. Terutama Ustadz Yawaluni juga pernah bilang kalau sebenarnya uang persepuluhan persembahan orang Kristen dipakai untuk membeli senjata, membinasakan umat muslim di Timur Tengah. Nah, hal demikian sebenarnya adalah ujaran kebencian juga. Lalu apakah orang Kristen nggak melaporkan? Sebenarnya sudah pernah dilaporkan, guys. Ingat ya, waktu kasusnya Ustadz Abdul Somad juga udah dilaporin. Terus juga kasusnya Yahya Waloni juga sudah dilaporin pada waktu itu. Dan masih banyak lagi yang sudah dilaporkan ke polisi. Tetapi memang sampai sekarang tidak ada pergerakan sama sekali, tidak ditangkap orang-orang ini. Dan kami harap apa yang terjadi dengan Sugi Nur, yang mana dia ditangkap karena ujaran kebenciannya terhadap golongan tertentu, juga dilakukan untuk menangkap mereka yang memberikan ujaran kebencian kepada agama. Karena itu sudah tentu masuk ke dalam SARA ya, salah satunya itu agama. Yang selanjutnya ingin saya sampaikan itu selalu saja dibuat naskah skenario seakan-akan orang Kristen itu membenci orang Muslim. Nih guys, saya mau kasih tahu bahwa tidak ada sama sekali sedikit pun niatan kami untuk membenci agama lain. Sebab dalam Kristen justru diajarkan untuk mengasihi sesama, terutama mengasihi orang yang bahkan memusuhi kami harus mengasihinya. Jadi kalau ada tokoh agama yang mengatakan bahwa Kristen kafir, membenci agama Islam, itu jelas keliru. Sebab kita semuanya saudara, satu bangsa. Memang kita beda agama, tetapi kita adalah satu bangsa. Jangan lupakan itu, kita terikat dengan Pancasila. Saya harap melalui kasus Sugi Nur ini yang tidak bisa mengekang mulutnya, kita belajar bahwa kita harus mengekang mulut kita. Jangan berkata-kata buruk tentang yang lain hanya berdasarkan kebencian diri, bukan berdasarkan fakta. Kita juga belajar bagaimana sudah seharusnya orang yang menghina agama orang lain, terutama Kristen juga yang dihina, harusnya juga diproses yang sama seperti Sugi Nur. Sebagai penutup dari video ini, saya akan menyampaikan dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kelima, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah kita nggak bertulang guys, lidah kita kecil, tetapi dari lidah ini bisa membakar sebuah kota kalau kita tidak mengontrolnya dengan baik. Ingat, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, yang artinya orang yang dibunuh langsung mati, tetapi fitnah bisa membuat orang itu mati sekalipun dia hidup seumur hidupnya. Mari kita menjaga perkataan kita supaya perkataan kita tidak menyakiti orang lain, dan mari kita menjaga toleransi satu dengan yang lainnya. Saya menghargai Anda, Anda menghargai saya. Kristen menghargai Muslim, Islam, dan Islam juga menghargai Kristen. Itulah esensi dari Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Indonesia. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.